kita di acara Kepoin pada kesempatan hari ini yang kedua nih. Hari ini gua kedatangan tamu dari OI, ketua OI dari perbatasan. Ini jauh nih perbatasan antara Jakarta dengan Tangerang Selatan. OI batas kota, tepatnya di Kelurahan Cirende. Ya, gua perkenalin nih, dia ketua OI batas kota Tangerang Selatan, ketua OD. Apa kabar ketua OD? Sehat, Bib. Alhamdulillah. Bisa datang juga nih di acara Kepoin kita nih, ketua OD. Udah lama juga nih gua nggak ketemu ketua OD nih karena pandemi yang cukup menjaga jarak kita. Sekarang alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Gimana kegiatan sehari-hari ketua OD sekarang? Alhamdulillah, Bib. Sekarang kegiatan sih karena emang udah berkeluarga ya, udah rutinitas ya cari nafkah lah buat keluarga gitu aja. Biasalah temannya debu aspal ya kan, dengan terik-terik matahari, makanya terlalu hitam nih gue sekarang nih. Kagak, sekarang kan terlalu ketuaan loh. Mungkin karena udah punya anak jadi tampangnya lebih tua gitu ya. Siap. Yang penting berkah, Bib. Ini teman-teman ketua batas kota nih, dia benar-benar ada di daerah perbatasan nih, di Cirende antara Tangsel dengan Depok. Gue juga mau gali dong tuh, kenapa sih namanya OI-nya OI batas kota tuh? Batas kota ya. OI batas kota dulu tuh gimana ya, kebentuknya awal sih emang suka Iwan Fals ya. Alurnya itu kita tuh memudah-mudahan di situ Iwan Fals. Oh, di sini ada wadahnya apa sih nih di sini? Kita tuh oh ini ada OI nih. Setelah kita ikut-ikut, oh ternyata nih OI kesini dirujuk-rujuk dibawa ke organisasi, bukan sekedar fans ya kan. Oh ya udahlah, kita bentuk lah tuh batas kota itu. Kan kalau di mana-mana gitu ya, biasanya di tiap kampung gitu kan biasanya ada sosok-sosok yang abang-abangan kita lah yang biasanya lebih dulu lebih kenal dulu Bang Haji Iwan Fals kan gitu ya, masih ngefans dari dulu gitu. Apakah di batas kota kayak gitu tuh? Iya, banyak juga sih. Kita termotivasi juga karena emang senior kita tuh, oh iya, udah bikin oi apa nih bikin namanya. Pada saat itu di 2010 kita daftar tuh lewat Bang Eza tuh sekjen OI Tangsel. Iya. Lagi zamannya ketum Anto ya. Iya. Sehat Bang Anto. Bang Anto ya. Bang Eza. Ya. Itu lagi zamannya dia. Kita pendaftaran bikin kelompok OI batas kota. Batas kota ini juga kita dibentuk atas nama Karang Taruna juga, Karang Taruna setempat. Singkatan dari batas kota sendiri juga Banten, Tangsel, dan Kota Jakarta. Oh, gue pikir batas kota itu antara Tangerang, kan karena ada plang tuh ya, kalau mau masuk Tangsel, selamat datang Provinsi Banten. Oh, gue pikir itu batas kota itu ya memang batas antar kota gitu. Ternyata ada singkatannya artinya Banten, Tangerang, sama Kota Jakarta. Keren selatan itu pasti. Lebih dekat ke selatan sebenarnya sih lu ya. Selatan pasti. Awal-awal masuk di OI gimana sih? Program-program apa sih yang dikerjain oleh teman-teman di batas kota gitu? Program-program yang dikerjain batas kota ya. Awal gua pribadi Bib. Gua pribadi itu masuk ke OI itu mindset gua gua bakal ketemu Iwan Fals nih kan. Idola gue nih. Itu mindset gue pengen ngelihat beliau di depan mata gue gitu. Di depan mata gue. Seperti apa sih beliau, sosoknya seperti apa ya. Alhamdulillah itu emang usaha gitu, doa kita jalanin. Alhamdulillah itu di 2010 ada acara Jarum Coklat bersama Kiai Kanjeng, ingat gak Bib? Oh iya. Yang di Perigi, di Lengkong Wetan itu kita dilibatkan buat jadi pagar betisnya beliau. Iya, jadi Bang Iwan. Terlibat lah kita dilibatkan karena kejatuhannya di Tangsel Selatan, di pondok pesantren.
pondok pesantren, lupa juga pondok pesantren. Iya, Kiai. Itu programnya penanaman pohon dan konsernya beliau pada saat itu. Di situ tanggal, nah itu di situ tuh, ya alhamdulillah itu. Yang panitianya pada pakai baju koko ya. Iya, mereka yang dana gitu ya. Iya kan bajunya kagak pakai baju ada tulisan logo OI-nya, tetapi pakai bajunya biar seragam. Pakai apa nih, karena memang 2010 itu kan awal-awal Tangsel baru berdiri kan gitu. Jadi belum ada baju-baju inilah bikinan OI Tangsel gini, tetapi bagaimana biar seragam. Dan kebetulan juga acaranya memang di pondok pesantren kan. Waktu itu seingat gua memang pakai baju koko. Bagaimana nih biar seragam pakai baju koko yang ikuti kepanitiaan itu kan. Yang pimpinannya Habib apa gitu, pokoknya Habib kan tuh. Gitu ya. Terus nah itu dilibatin, itu saya sebagai salah satu bagian dari situ. Ya alhamdulillah gitu ngelihat sosok beliau, Bang Bas tuh depan mata gue gitu kan. Iya. Ya perasaan gue tuh, oh dia orang juga ternyata. Bukannya gue nggak mau ya Tuhan-Tuhanin kan, karena emang dia bukan Tuhan kan. Emang sosok idola gitu dari kecil ya kan, apalagi abang-abangan. Mungkin almarhum bokap gue ya kan, pasti juga secara anak Manggarai ya. Oh, asal lu bukan di Cirende itu? Cirende, bokap asal Manggarai, bokap yang asli Cirende situ. Nah, ketika gue ngeliat beliau, wah, ini bukan pales. Di situ hati gue, pingsan kan lu? Iya, kagak lebih. Begini pingsan siapa yang mau ngangkat? Gue pikir kan kalau biasanya kan orang-orang yang ngefans banget gitu kan, ngefans banget ketemu depan muka kadang-kadang kan bisa langsung sok pingsan gitu. Kagak. Nah itu dari situ ketemu sosok beliau. Ya ngelihat karismatiknya beliau seperti apa, ya kan? Tujuan beliau seperti apa ngadain konser tersebut. Ya alhamdulillah itu kita dalamin. Setelah ketemu beliau tuh. Berjalan di OI Tangsel ini, gue ketertarikan berbuat nih, kita udah berbuat apa sih di kota kita sendiri gitu kan. Oh iya. Dengan hal-hal baik yang dicontohkan oleh beliau nih. Pada saat konser tersebut kan beliau kan tuh sekalian penanaman pohon gitu. Entah itu 1000 pohon atau apalah. Nah itu oh iya juga ya. Sampai kata-katanya beliau kan, hingga kiamat tiba tanam pohon jangan ditunda ya kan. Nah itu dari situ tuh segi positifnya tuh gua resapi kan, gua dalami. Oh jadi berpikirnya gua tuh untuk ke OI-nya sendiri ya berbuat nih, gua pribadi nih udah berbuat apa sih nih di Tangsel ini. Wah gua mumpung ada wadah OI, ya udah nih gua dalemin seperti itu. Gitu. Terus yang jadi apa sih, kalau biasanya kan tiap-tiap badan pengurus kelompok kan punya andalan program lah dari sopan itu kan. Sopan itu kan seni, olahraga, pendidikan, akhlak dan niaga. Misalnya kemarin gua ketemu dengan ketua Aan dari Pondok Ranji dari Ciputat Timur juga, sama nih masih satu kecamatan dengan lu. Gitu kan, mereka lebih ke bidang sosial kan gerakannya. Kemarin gua udah lagi kemarin kan dia lebih ke biopori, ke sekolah-sekolah, terus ada bank sampah. Kalau di batas kota nih apa sih teman-teman batas kota yang lebih diunggulin gitu kan? Karena kan gua tahu kan basicnya teman-teman di batas kota kan ada anak-anak pecinta alam juga kan. Senior-seniornya gua sempat ketemu tuh dengan senior-senior lu gitu. Memang orang-orang pecinta alam gitu. Itu gimana tuh ketua? Ya di batas kota sendiri sih kegiatan-kegiatannya, awal mula kegiatan-kegiatan ini kita itu organisasi di rumah ada remaja masjid gitu. Oh iya, ya remaja masjid, belum ada wadah Karang Taruna di situ. Nah kegiatan-kegiatan aktif tuh ke bidang rohanian pastinya kan, membawa remaja masjid gitu. Gelintir-gelintir buat ke depannya, buat acara selain kerohanian ya kita harus bikin Karang Taruna di situnya. Karang Taruna sendiri pakai nama Batas Kota sendiri kan. Pakai Batas Kota di situ. Gitu. Paling ke bidang rohanian sih kita yang paling ditajemin di Batas Kota. Untuk kayak bank sampah segala macam itu udah dipegang juga sama petinggi-petinggi di
pejabat-pejabat Pejabat-pejabat ya, pejabat-pejabat tertinggi di suatu kampung. iya. Ya kan karena apa ya? Karena yang gue tahu, maksudnya yang gue tahu kayak memang di Tangsel ini rata-rata kan memang daerah Tangsel ini rata-rata memang terbentuk perkumpulan anak mudanya tuh rata-rata bermula dari musola atau masjid ya. Karena kan emang landasan kita cerdas modern religius. Iya ya, yang terutama itu yang mayoritas agamanya Islam gitu ya. Iya. Agama Islam pasti bermulanya setiap kampung, tiap RT bermulanya perkumpulannya dari musola atau masjid gitu kan. Dan itu juga ternyata di batas kota juga itu kan pernah juga kan ada acara-acara apa tuh musik ya di batas Iya, kota, musik. teman Alhamdulillah itu pada main musik. jalan terus. Ya. Tapi selama pandemi ini sih ya itulah emang dari pusatnya juga dilarang kan untuk beramai-ramai, social distancing, makanya nggak ada acara-acara, belum ada. Mungkin kedepannya mudah-mudahan pandemi ini kelar kan. Ya. Ada lagi acara itu membangkitin jiwa-jiwa muda kita nih, penerus-penerus kita di tempat nggak di batas kota pun sendiri gitu di kelompok-kelompok lain kan makin semangat gitu mencari, oh ini ngadain ini kan, oh berbuat baik yuk, berbuat sesuatu gitu yang ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar gitu. Gue ingat banget tuh waktu pas program yang sebelum pandemi kayaknya ya, yang bagi-bagi tajil gitu. Iya, bagi-bagi tajil di perbatasan tuh, di perbatasan batas kota. Gue pikir ini makanan nggak bakalan habis nih, tetapi ketika waktu maghrib tiba ternyata memang jalur jalur lintas kan ya, jalur lintas ternyata sampai kekurangan tuh ya, atau sampai membludak tuh yang pada parkir di ini tuh yang paling menarik tuh di batas kota. Waktu itu gue sempat hadir juga tuh acara bagi-bagi tajil ya, tajil di pinggir jalan. Wah, kata gue semangatnya luar biasa gitu kan, walaupun memang keadaannya memang sudah gimana ya, memang kan waktu itu cuma patungan-patungan antar blok kan, antar kelompok ya dulu kalau bagi-bagi. Dan beberapa donatur di remaja masjid tempat sih masjid, kita juga dibantu. Iya, sama remaja masjid ya waktu itu ya. Iya, gitu. Emang kita setiap tahun itu ya alhamdulillah gitu Bib ya. Setiap tahun itu ngelibatin remaja masjid buat selalu berbuat. Emang dari dulu nih emang udah aktif kan. Ya. Cuma program bagi-bagi takjil itu baru dijalanin sekitar 2012 atau 2011 gitu. Itu kegiatan rutin tuh. Itu. Nah, tahun ke tahun diambil karena emang bagus ya, sisi positif kan, jadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Gitu. Lu selama di OI ini, menurut lu nih ya, buat ini juga kan bisa jadi sharing buat teman-teman yang lain gitu ya, yang selamat dari ketuaan gitu kan, apa yang dia bilang kan, apa sih yang lu dapet di OI ini selama lu di OI kan lu dari periode pertama jadi ketua di batas kota ya. Nah, cerita dari kenapa diriin OI batas kota nih, itu karena emang kita nggak pakai apa ya, diskusi jalanan lah kita pakai di situ ya. Memang di situ ceritanya tuh ada gua, Bolot, Bang Andi, senior Ciputat. Bang Andi sama Dodi Gobel ini karena emang kita nih aktif untuk ke Tangselnya kan. Oh, kita bikin nih. Di rumah belum ada OI batas kota ya kan. Ya itu singkatannya tadi kan, OI batas kota itu. Namanya juga sebelumnya tadinya bukan OI batas kota ya kan, aktivis kantor ya kan. Cuma kok kelihatannya gimana banget ya. Pakai batas kota ya. Mau jadi Mickey Mouse lu kan ya. Tikus. Iya gitu, gimana ketua? Selama kan 11 tahun ya OI Tangsel berdiri kan, berarti kan lu juga lahir kalau batas kota ini kan 2010 kan ya? Iya. 2010. Seingat gua 2010. Nah selama dalam jangka waktu 11 tahun ini, apa sih yang lu dapat gitu untuk di daerah lu dan khususnya untuk diri lu pribadi gitu, serta teman-teman di kelompok lu gitu? Itu apa sih? Yang gua dapat sih ya keberkahan silaturahmi sih, gitu sih. Ya itu yang gua bisa kenal sama lu, sama beliau-beliau nih yang di depan-depan, yang di belakang yang di belakang layar ya kan. Sombong amat. Ya satu keberkahan sih buat yang saya tangkap itu aja.
Itu buat kedepannya. Itu kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Seperti itu. Ada satu momen gak sih yang sampai sekarang nih yang masih lu ingat di OI ini selama 11 tahun ini, ada apa sih momen menarik yang lu tangkep di selama 11 tahun ini, perjalanan 11 tahun OI Tangsel buat diri lu lah? Apa sih kegiatan apa yang paling lu ingat sampai sekarang gitu, yang bisa jadi cerita buat anak lu gitu kan? Anak lu kan laki juga kan? Itu gue pernah jadi ketua eksplorasi di OI Tangsel. OI Tangsel itu 2014 eksplorasi OI Tangsel. Itu yang di GOR. Nah, di GOR Pamulang. Itu eksplorasi OI Tangsel. Itu yang paling ya momen berkesan sih itu. Dengan gesturnya ketua kita lagi itu ketua Nabul tuh, cara ketua itu kedua masih nih. ya ketua kedua tuh, ketua Nabul ya kan. Gue ingat waktu itu masih nongkrongnya di Sepel gitu ya. Dulu masih anak-anak lu masih di Sepel. Masih ada Sepel. Kalau rapat di Sepel ya. Di satu tempat. Iya, satu tempat di Batu Kota itu. Tempat tongkrongan dulu. Anak-anak. Kalau titik kumpul di mana? Kenapa tuh lu ingat tuh? Ya ingetnya sih gimana ya, suatu kesan tuh kita nih ngenalin OI ini tuh sebagai organisasi bukan sekedar fanbase club gitu ya. Iwan Fals ini kan, kita tuh organisasi loh, pergerakan kita tuh seperti ini kan ya. Ada 5 landasan ya kan, sopan itu kan, seni olahraga, pendidikan, akhlak dan niaga Ya. seperti itu. Selain itu ya gue banyak kenal orang ya di situ juga, Bib. Terutama kan kelompok-kelompok lain kan, dari Maruga, Ciater, Pamulang, ya kan, dari Tangsel jarak, lah, ya dari Tangsel itu kan jaraknya lumayan juga. Ya itu, seperti itu, Bib. Dan terakhir itu tuh pertanyaan terakhir mungkin, kalau kemarin gue cerita ini pertanyaan yang bakalan gue tanyakan terus sih ke siapapun gitu. 11 tahun ini kan kita udah 11 tahun ya. Gue pengen nggak terlalu jauh lah, 9 tahun ke depan, jadi 2 dekade tuh jadi 20 tahun gitu ya, 20 tahun OI Tangsel tuh, harapan lu untuk OI Tangsel tuh seperti apa gitu? Harapan gue untuk OI Tangsel sih ke depan nih, 20 tahun ke depan nih kita punya secret pribadi kan. Nih sekarang kita udah punya nih kantor, ruangannya ber-AC lagi. 2010 sampai 2014 boro-boro kita punya. Kalau dengan dinamika keadaannya ya kan. 2000 berapa sih, kan 2021 ke bawah tuh kan kita boro-boro lah. Kita ngerasain AC alam dulu kan di pinggir jalan gitu. Tapi ya lumayan lah gitu kan, teman-teman harapan teman-teman kan pasti kan punya secret, punya secret. Alhamdulillah sekarang udah ada gitu, walaupun memang belum kita punya tanah pribadi gitu, kita bangun sendiri belum, mudah-mudahan sih ke depan 20 tahun ke depan, amin, 9 tahun ke depan, 20 tahun yang mau di Tangsel kita bisa punya secret yang memang tahanannya kita pribadi, bangunan kita pribadi. Di situ tempat kita bisa lebih berkarya gitu. Jadi kita punya hasil karya. Kita punya bidang niaga, kita jalani dari kelompok ini nih, niaganya apa ya kan, kita tampung di satu titik itu, bisa kita share ke masyarakat luas. Karena lu juga kan punya salah satu produk nih buat teman-teman. ada salah satu produk nih gue kenalin nih, karena memang dia ini ada nasi apa dulu namanya, nasi wangi. Nasi wangi ujung. Ini pokoknya nasi wangi tuh dia sering jualan tuh setiap pagi di jam-jam berapa? Habis sholat subuh tuh dia udah standby untuk jagain, karena di wilayah perbatasan kan, perbatasan kota gitu. Jadi mereka jagain tuh orang-orang yang kerja lupa sarapan nih bisa mampir di tempatnya Ketua Ode nih. Gitu sih. Kalau harapan buat di kelompok lu nih, buat generasi di bawah lu gitu. Harapannya apa nih? Harapannya sih buat di generasi kelompok saya pribadi nih, nggak ngerti apa di kelompok pribadi atau di tempat Habib. Di kelompok lu aja, di kelompok lu harapannya. Di tempat gua sih anak muda lebih terbuka untuk berbuat. Gue berbuat apa sih nih? Gue hidup di sini, gue berbuat apa nih? Buat kebaikan, yang pasti kan cari keberkahan di tempat tersebut kan, ibaratnya gitu. Itu aja sih. Ya, terima kasih Ketua Ode. Mungkin gua ketemu lagi dengan
acara-acara kepoin selanjutnya nih dari Ketua Ode. Gue bahas sedikit. Ketua Ode ini masih dari kecamatan sama, kecamatan Ciputat Timur. Tapi dia daerahnya daerah perbatasan Tangerang Selatan. Dia ketua cukup lumayan lama, 2010 mereka gabung. Dan banyak cerita yang masih harusnya dikupas dengan Ketua Ode. Mungkin nanti ada selanjutnya gue pengen gali lagi kalau dia anaknya udah 3 atau 2, gue pengen ketemu lagi di YouTube 12 di acara Kepo ini. Mudah-mudahan acara Kepo ini tetap berjalan dengan lancar. Amin. Dan teman-teman, mungkin ini sampai di sini perbincangan kita dengan Ketua Ode. Ketemu lagi dengan saya dan bintang tamu lainnya dari ketua-ketua kelompok dengan acara Kepoin. Kalau Kepoin kan kalau bahasa gua apa tuh ketemu penggerak OI, atau nanti misalnya gua pengennya ketemu pengusaha OI, pembina OI atau apa-apa itu bisa terlaksana dalam waktu tepat. Teman-teman juga pembina-pembina kita atau pengusaha-pengusaha yang di OI Tangsel bisa ada waktunya biar bisa kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa gali dari mereka, bisa kita ambil pelajaran, ambil hikmahnya lah kalau kata Bang Iwan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oi.